Kembali lagi bersama kami dan pada saat ini kita tentu masih ingat saat Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan mengatakan bahwa saya akan datangi kantor KPK jika memang Hasto Kristianto ditetapkan menjadi tersangka atau ditangkap karena memang berkaitan langsung dengan kasus Harun Masiku. Nah, pada saat ini Hasto Kristianto sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, bahkan kediamannya pun tidak ada aktivitas nih. Hasto ini memang menjadi pertanyaan kita semua, di mana keberadaannya. Baik, sebelum lanjut, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan, apakah kawan-kawan sekalian memandang ini sebagai penangkapan yang penuh dengan isu politis, atau justru ini adalah murni kerja independen dari KPK karena memang telah mengembangkan penyidikan-penyidikan sebelumnya? Bagaimana komentar Anda? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Karena memang jika menurut kami pribadi, usai mengecek data terlebih dahulu bahwa KPK ini telah lama melakukan penyidikan terhadap Hasto Kristianto serta memang telah lama pula mengulik kasus Harun Masiku yang kita tahu bahwa kasusnya bertahun-tahun lamanya belum ada kejelasan. Barulah pada saat ini KPK menetapkan dari Sekjen PDI Perjuangan menjadi tersangka berkaitan langsung dengan kasus Harun tersebut. Dilansir dari tribunnews.com Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan menjadi tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat ex-calon legislatif PDI Perjuangan Harun Masiku. Ya, memang beberapa pasal telah ditujukan kepada Hasto Kristianto bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dia buat. Kemudian KPK juga telah melakukan beberapa kali penyidikan terhadap yang bersangkutan dan memang statusnya tidak langsung sebagai tersangka, namun ada beberapa tahapan yang telah dilalui. Wakil Ketua KPK Fitro menyatakan lembaganya akan segera menggelar konferensi pers terkait penetapan tersangkanya Hasto Kristianto. Secepatnya kita akan konfers, kata Fitro kepada wartawan. Ya, betul. Sebaiknya harus cepat mengeluarkan pernyataan ke publik karena memang ini kasus-kasus yang sangat-sangat sensitif, rekan-rekan. Namun hingga saat ini kami belum menerima kabar bahwa kapan konferensi pers itu akan dilakukan, karena memang jujur saja saya pribadi pun sangat menunggu kebijakan atau konfirmasi langsung dari KPK, karena memang saya pribadi pun baru mendapatkan beberapa informasi dari media-media terkemuka di tanah air seperti tribunnews.com ini. Terkait hal tersebut, publik kini menunggu realisasi ucapan Megawati Soekarno Putri. Karena memang 2 pekan yang lalu, tepatnya 12 Desember 2024, Ketua Umum PDI Perjuangan pernah berjanji akan mendatangi gedung KPK jika Hasto ditangkap. Hal itu Megawati disampaikan langsung dalam peluncuran buku Todung Mulya Lubis di Jakarta Pusat. Jadi begini rekan-rekan, saya termasuk orang yang menyaksikan pada saat itu Bu Mega dengan lantang mengatakan bahwa Hasto, jika kamu ditangkap, saya akan yang mendatangi KPK. Dan saya pun menafsirkannya itu tentu saja bisa multitafsir rekan-rekan, bisa mengintervensi, bisa jadi ini sifat kesatria dari Ibu Mega yang memang beliau bertanggung jawab sebagai ketua umum partai, karena memang kita tahu kan Hasto ini merupakan salah satu petinggi partai PDI Perjuangan. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya yang akan datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Catat oleh rekan. Ibu Mega tidak bohong akan mendatangi KPK, rekan-rekan. Jadi, berpikir positif, mungkin beberapa saat ke depan Megawati akan datang ke KPK. Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya, kata Megawati. Betul sekali, Bu, bahwa Hasto Kristianto ini merupakan sekjen terlama dalam sejarah, rekan-rekan. Maksudnya sejarah partai ya. Ketua Umum PDI itu sempat menyinggung penyidik yang menangani kasus Harun Masiku, Rosa Purbokti. Dalam pidatonya, Megawati menyoroti mengenai Rosa yang memakai masker dan topi saat memeriksa Hasto di KPK beberapa waktu yang lalu. Ya, memang kalau berkritik kan itu haknya warga negara. Ini berarti Ibu Mega mengkritik terkait pakaiannya. Aduh, saya jadi bingung nih.
Ya, mungkin Ibu Mega ingin mengkritik dari passion seorang penyidik ya rekan-rekan, nggak apa-apa lah karena memang itu hak warga negara. Kemudian kita akan berlanjut kepada data-data yang kami terima. Langsung Ibu Mega. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Kata ininya penyidik KPK tapi masih pakai masker. Pakai apa namanya? Topi singa. Ada depannya ikut toh. Berarti dia sendiri takut karena dia menjalani hal yang nggak benar. Waduh. Saya rasa ketika seseorang memakai masker dan memakai topi, tidak melulu beliau ini melakukan sesuatu yang tidak benar, karena itu adalah suatu penilaian kepada individu yang sangat-sangat dangkal. Masa menilai seseorang hanya karena memakai masker saja ini kan sedikit tidak make sense. Namun itu kembali, ya, di negara ini setiap orang berhak bersuara rekan-rekan. Megawati juga mengkritik tindakan yang dilakukan Rosa sebagai penyidik, menyita buku partai dari tangan ajudan Hasto Kusnadi. Oh, jadi memang penyitaan buku partai dan ponsel itu kemudian sesuai prosedur rekan-rekan. Jadi untuk lebih mensterilkan proses penyidikan saja. Dan memang hal itu biasanya emang karena saat wawancara atau penyidikan barang-barang yang dibawa itu memang harus disimpan dulu rekan-rekan. Terus saya bilang, kata Ibu Mega, si Rosa itu punya surat perintah enggak? Kan dianya turun. Itu kan ada ininya Pak Hasto, dia suruh memang bawa tasnya Pak Hasto. Jadi mereka pikir, oh mungkin ini ada dia, tapi kan harus ada prosesnya dong. Nah, jadi perkara penyitaan tas itu memang sesuai prosedur. Jadi ditahan dulu beberapa barang pribadi memang situasinya suka seperti itu rekan-rekan. Namun saya pun yakin bahwa KPK memiliki prosedurnya tersendiri. KPK kemudian sempat menanggapi pernyataan Megawati yang mengancam akan mendatangi lembaga tersebut. Juru bicara KPK Mahardika menyebut bahwa penyidik KPK sudah melakukan langkah penyidikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya tidak bisa mengomentari hal itu karena kembali penyidik melaksanakan kegiatan secara prosedur serta aturan hukum yang ada. Ya berapa kalau memang KPK sudah melakukan prosedur-prosedur yang ada, mentaati setiap peraturan, dan melakukan tahap demi tahap penyidikan. Ini yang saya salut. Jadi memang KPK tidak terburu-buru menetapkan tersangka, namun dicari dulu bukti otentik yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan terbukti bersalah, rekan-rekan.